Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam makam, gelombang kejut yang dahsyat terus menyapu. Segel iblis surgawi yang bersinar dengan cahaya kemasan, dengan cepat pecah menjadi retakan akibat hantaman kekuatan aneh yang melanda. Tidak lama kemudian, segel emas itu hancur total, lalu berubah menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Segel emas itu hancur dan kekuatan dahsyat menyerbu ke bawah, lalu menghantam dada Cukwangseng dengan keras. Darah pun menyembur keluar dari mulut Cukwangseng, dan tubuhnya melesat keluar bagaikan bola meriam, menghantam keras di dinding batu di belakangnya. Saat dinding batu runtuh, seluruh tubuhnya tertimbun reruntuhan. Cukwangseng, wajah Liu Fei menjadi pucat. Dia berteriak sekuat tenaga, dan tenaga dalam tubuhnya bergejolak tak karuan, berusaha melepaskan diri dari belenggu yang melilit tubuhnya. Namun, tindakannya jelas tidak ada gunanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melepaskan ikatan yang dikenakan pria berbaju emas itu. Cukwangseng berjalan keluar dari reruntuhan dinding batu, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan di sekitarnya. Dia menutup dadanya dengan tangannya saat menatap laki-laki berbaju emas dengan wajah yang pucat. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Beberapa metode terkuatnya bagaikan seorang anak kecil yang menghadapi pria kuat di hadapannya. Segala perlawanan apapun tidak berdaya. Dibandingkan dengan keterkejutannya, lelaki berbaju emas itu memandang dengan penuh minat. Manusia yang di matanya seperti semut itu ternyata membuatnya terkejut dua kali. Apakah seni bela diri yang baru saja kau tunjukkan berasal dari dewa tertentu? Dia bertanya pelan. Dari segel emas sebelumnya, dia merasakan kekuatan ilahi yang tak tertandingi murninya. Meskipun jumlah kekuatan ilahi ini sedikit tidak berarti di hadapannya, fakta bahwa kekuatan itu muncul pada manusia ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Mendengar ini, Cukwangseng tertegun sejenak, lalu dia bereaksi cepat. Alasan mengapa orang ini menanyakan pertanyaan ini, mungkin karena dia merasakan kekuatan ilahi dalam segel emas. Hal ini tidak membuatnya heran. 3 tahap pertama dalam mempraktekkan segel iblis surgawi tidak hanya tidak ada hubungannya dengan iblis, tetapi tampaknya memiliki hubungan dekat dengan dewa. Dari dewa, sebuah lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Daripada mengatakan bahwa segel iblis surgawi itu berasal dari dewa, tetapi akan lebih tepatnya jika dikatakan bahwa itu berasal dari iblis. Memikirkan hal ini, Cukwangseng mengulurkan tangan untuk menyekat darah dari sudut mulutnya, lalu membuatnya ekspresinya tampak sedikit ganas. Dari mana asal seni bela diriku? Apa hubungannya denganmu? Lelaki berbaju emas itu tampak marah, lalu berkata, "Kau akan memberitahuku." Lalu itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Cukwangseng berkata dengan ekspresi dingin. Manusia bodoh. Lelaki berbaju emas itu menepuk pelan telapak tangannya di sandaran batu giok emas. Lalu sebuah tenaga yang tak terlihat menyapu, langsung bersiul ke arah Cukwangseng. Kekuatan spiritual. Cukwangseng terkejut dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bajingan ini ternyata masih memiliki kekuatan mental. Melihat ekspresi terkejutnya, sekilas ejekan terpancar di mata lelaki berbaju emas itu. Aku akan menggunakan kekuatan mentalku untuk menggali semua yang ada di dalam kepalamu.
lalu mengirimmu ke suatu tempat yang tidak ada jalan untuk kembali. Cu Kuangseng langsung tampak murung. Dia tahu bahwa dalam hatinya, bahwa kata-kata lelaki berbaju emas itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar bisa melakukannya dengan kekuatan mentalnya. Akan tetapi, meski dia tahu dia bukan tandingannya, dia bukanlah tipe orang yang akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia segera menghentakkan kakinya ke tanah, lalu cahaya kuno menyapu keluar, langsung berubah menjadi tangan kuno di depannya. Pada saat yang sama, raungan naga bergema dari tubuhnya, dan cahaya merah darah menyebar, lalu menyatu ke telapak tangan kuno itu. Tangan pembunuh naga liar. Cu Kuangseng berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba menampar ke depan dengan telapak tangannya. Menarik, lelaki berbaju emas itu menatap tangan kuno itu. Cahaya aneh kembali bersinar di matanya. Manusia ini benar-benar membuatnya semakin tertarik. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatannya mentalnya mengalir turun, menghantam tangan pembunuh naga. Dalam sekejap, tangan pembunuh naga itu langsung meledak, dan gelombang kecut yang dahsyat mengamuk ke segala arah. Semua jejak dihapus oleh kekuatan mental. Formasi cahaya matahari besar, pedang cahaya matahari agung. Tangan pembunuh naga itu langsung meledak, dan ribuan sinar pedang melesat ke langit, lalu menyapu ke sekelilingnya. 9 pedang cahaya itu memancarkan cahaya menyilaukan, langsung melesat keluar dan menuju kekuatan spiritual. Kode Roh Kudus, kehancuran. Segel di tangan Cu Kuangseng berubah lagi, dan sosok yang cantik pun terkondensasi. Buku kuno di tangannya terbentang ke dua sisi, dan cahaya ungu menyebar, lalu menyerang kekuatan mental dengan ganas. Serangan-serangan yang tampaknya kuat ini serapuh kertas di hadapan kekuatan mental yang sangat menakutkan itu. Mereka dapat dengan mudah dihancurkan dan tidak mempunyai efek pemblokiran. Melihat semua ini, Cu Kuangseng merasa putus asa di dalam hatinya. Level orang ini terlalu jauh di atasnya. Tidak peduli berapa banyak serangan yang dilancarkannya, itu tidak ada gunanya. Apakah kali ini aku akan benar-benar gagal? Mata Cu Kuangseng penuh dengan keengganan. Menghadapi kekuatan sebesar itu, rasa tidak berdaya menyerbu ke dalam hatinya. Itu jelas level yang tidak dapat ia hadapi. Manusia, serahkan barang-barangmu. Lelaki berbaju emas itu mencibir. Pikirannya berubah dan kekuatan mentalnya pun melonjak. Akhirnya berubah menjadi telapak tangan, mencekram kepala Cu Kuangseng. Ayo bertarung, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan bajingan sepertimu lolos begitu saja. Tatapan mata Cu Kuangseng menjadi tajam, ekspresinya menjadi sedikit gila. Dia mati-matian mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dan berkonsentrasi pada serangan terakhir. Telapak tangan spiritual itu perlahan jatuh, dan tepat ketika Cu Kuangseng hendak melancarkan serangan balik putus asa, suara seruling yang lembut tiba-tiba menyebar, dan tampaknya berubah menjadi nada-nada yang tak terhitung jumlahnya, lalu berkumpul di atas kepalanya. Ketika telapak tangan spiritual menampar ke bawah, itu seperti menghantam penghalang tak kasat mata, hanya mengeluarkan suara pelan sebelum diblokir. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Cu Kuangseng yang putus asa gemetar ketakutan, dan kilatan cahaya yang kuat muncul di matanya. Ini adalah kekuatan mental. Catatan-catatan indah ini mengandung kekuatan spiritual yang tak terlukiskan. Saat berikutnya, Cu Kuangseng seakan teringat sesuatu.
lalu tiba-tiba menoleh melihat ke arah pintu masuk. Pupil matanya langsung mengecil. Di lorong yang kosong dan gelap itu, seekor lembu hijau berjalan perlahan dari kejauhan. Di punggung lembu itu, seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun duduk secara diagonal. Seruling seorang gembala ditaruh di mulut anak itu. Lalu keluarlah bunyi yang sangat lembut dan merdu dari seruling itu, yang terus bergema di dalam makam. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir langsung terkejut. Bukankah pemandangan ini sangat mirip dengan patung batu di luar? Ekspresi lelaki berbaju emas langsung berubah total saat anak gembala itu memainkan seruling muncul. Dasar orang tua, kau benar-benar belum mati. Suara lelaki berbaju emas itu bergema di dalam makam, dan seketika membuat raut wajah orang-orang yang hadir langsung berubah. Karena mereka benar-benar mendengar rasa takut dan teror yang kuat di dalamnya. Siapa orang ini? Dia begitu takut padanya. Padahal pria berbaju emas itu sangat kuat. Itu membuat semua orang terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Saat ini, anak gembala yang memainkan seruling duduk diagonal di atas lembu hijau. Sapi hijau itu tampak bergerak perlahan, namun seakan menembus angkasa, lalu muncul di dalam makam dalam sekejap mata. Kita bertemu lagi. Begitu anak gembala itu memainkan seruling, itu langsung memasuki makam. Pandangan matanya tidak tertuju pada lelaki berbaju emas, melainkan tertuju pada Chu Kuang-seng, dan dia pun tersenyum tipis. Hati Chu Kuang-seng terguncang, raut wajahnya tampak tidak percaya pun muncul. Dia menatap anak gembala yang memainkan seruling itu cukup lama sebelum dia tersadar. Kau adalah penjaga makam dewa dan iblis, katanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar penjaga makam legendaris? Bukankah ada rumor kalau orang ini sudah meninggal? Bagaimana dia bisa muncul di sini dan masih hidup? Senior, kamu dan senior ada di tanah kematian, kata Chu Kuang-seng dengan kaget. Itu adalah klon tubuh utamaku. Sekarang dia telah menjadi satu denganku, kata anak gembala itu memainkan seruling sambil tersenyum. Chu Kuang-seng langsung terkejut. Itu hanya klon, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Dari sini kita bisa melihat betapa berkuasanya penjaga makam sesungguhnya. Apakah kamu ingat perjanjian kita? Anak gembala itu tertanya sambil tersenyum. Ekspresi Chu Kuang-seng langsung berkelebat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja aku ingat bahwa senior memintaku untuk mencarikan mayat dewa atau mayat iblis untukmu. Hanya saja, di akhir kata-katanya, sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Hanya saja dengan kemampuanku, aku khawatir aku tidak dapat menyelesaikan apa yang dipercayakan senior kepadaku. Itu mungkin tidak terjadi. Anak gembala yang memainkan seruling itu tersenyum. Tetapi pupil matanya yang cerah memancarkan cahaya menawan, yang membuat orang tidak berani memandangnya. Dia mengulurkan jari yang putih, lalu perlahan menunjuk ke arah pria berbaju emas. Bukankah ada mayat dewa di sini? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat tiba-tiba langsung membeku. Banyak sekali orang yang menelan ludah dan tidak berani untuk bernafas. Orang ini benar-benar menganggap lelaki mengerikan berbaju emas itu sebagai mayat dewa. Ini terlalu ganas.
Ekspresi wajah lelaki berbaju emas itu langsung terlihat muram. Dia tersenyum mengejek. "Orang tua, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu masih dalam masa keemasanmu? Aku ingin tahu berapa banyak lagi kekuatan yang dapat kamu pertahankan sekarang." Orang tua itu sudah berada di ambang kematiannya setelah pertempuran berdarah waktu itu. Sekalipun sekarang ia masih bisa bertahan sedikit, mustahil ia bisa memiliki kekuatan yang sama seperti di masa kejayaannya. Tidak banyak kekuatan yang tersisa, tapi aku seharusnya bisa menguras habis vitalitasmu, kata anak gembala itu dengan tenang. Orang tua yang sombong. Lelaki berbaju emas itu mendengus dingin. Raut wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. "Menurutku, orang yang hidupnya akan musnah hari ini adalah kamu. Apakah kamu yakin?" Ucap penggembala itu tersenyum. Dia menatap lelaki berbaju emas itu. Lengkungan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sebelum aku tertidur, aku tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkanmu sepenuhnya?" Begitu kata-kata itu keluar, tubuh lelaki berbaju emas itu langsung bergetar hebat. Apa maksud orang tua ini dengan mengatakan hal itu? Bocah gembala itu menepuk-nepuk sapi di bawahnya. Dan sapi hijau itu pun langsung mengeluarkan suara senggau rendah. Dalam sekejap, tekanan ilahi yang menyelimuti makam itu dengan cepat menghilang dan kembali ke tubuh lelaki berbaju emas itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi lelaki berbaju emas itu berubah lagi. Kenapa kekuatan orang tua ini masih begitu mengerikan? Bocah gembala itu melirik lelaki berbaju emas yang ekspresi wajahnya telah berubah, lalu tersenyum tipis. "Saat itu, aku tahu bahwa aku terluka parah. Bahkan jika aku bisa bangun dari tidurku di masa depan, akan sulit untuk memulihkan vitalitasku sepenuhnya. Jadi, dalam situasi ini, aku tidak memusnahkanmu sepenuhnya. Untuk memberimu kesempatan membentuk kembali tubuh dewamu dan meninggalkan percikan agar aku bisa memulihkan vitalitasku sepenuhnya." Mendengar ini, muka lelaki berbaju emas itu menjadi sangat jelek. Ternyata benda tua itu juga menganggap dirinya sebagai tumbal agar ia bisa memulihkan vitalitasnya sepenuhnya. "Dengan fisikmu, bahkan jika kau bisa mendapatkan mayat dewaku, kau tidak akan bisa berhasil menggabungkannya. Kekuatan orang tua ini lebih ke arah iblis, yang sangat berbeda dengan energi dewanya. Bagaimana keduanya dapat diintegrasikan?" Namun, ketika anak gembala mendengar kata-kata itu, wajahnya tampak tenang tanpa ada perubahan apapun. "Siapa yang memberitahumu bahwa tubuh iblisku tidak dapat menyatu dengan tubuh dewamu?" Terdengar suara tawa samar-samar dan langsung membuat lelaki berbaju emas itu merasa makin gelisah. Tubuh iblis? Ketika Cukwasa yang berdiri di sana mendengar dua kata ini, matanya dipenuhi kebingungan. Dilihat dari sudut pandang manapun, penjaga makam ini tidak tampak seperti seorang kultivator iblis. Terlebih lagi, cahaya yang digunakan tadi jelas berasal dari kekuatan mental. Dan tidak ada perbedaan antara kekuatan mental dewa dan iblis. Apa sebenarnya yang terjadi? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung jadinya. Lelaki berbaju emas itu menahan gejolak dalam hatinya. Ia menatap ke arah anak gembala lalu berkata, "Apakah kau bisa menyatu atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Hari ini, aku ingin menggunakanmu sebagai korban untuk memulihkan kekuatanku ke puncaknya. Saat ini,
Suatu kekuatan yang mental yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya, beriak ke seluruh makam. Banyak sekali orang yang tampak ngeri, tetapi untungnya kekuatan mental ini diarahkan pada anak gembala. Jika tidak, semua tulang di tubuh mereka pasti akan remuk. Kekuatan mental ini, Cukuang Seng merasa cukup terkejut. Kekuatan mental yang sedemikian dahsyat telah melampaui tingkat ke-6 dan mencapai alam yang tidak dapat bisa dibayangkannya. Yang membuatnya semakin bingung adalah bahwa kekuatan lelaki berbaju emas itu jelas jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan di masa kejayaannya. Tetapi meski begitu, ia masih dapat melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Seberapa kuat orang ini saat dia masih hidup? Namun dalam menghadapi kekuatan mental yang sedemikian dahsyat, wajah kecil anak gembala itu tetap tampak tenang. Saat berikutnya, tampak sebuah kekuatan tak kasat mata memancar dari tubuh kecilnya. Dengan mudah menahan kekuatan mental yang datang menyerangnya. Aku pernah bisa membunuhmu sebelumnya. Dan sekarang, aku juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Wajah anak gembala itu menjadi sangat dingin. Dia memegang seruling di tangannya, lalu menempelkan ke bibirnya. Saat suara seruling aneh itu terdengar, seolah-olah kekuatan mental yang tak ada habisnya tengah bersiul keluar, lalu berubah menjadi gelombang yang menyapu ke arah pria berbaju emas itu. Saat suara seruling memenuhi udara, dan semua kekuatan mental yang telah dibangun pria berbaju emas di hadapannya langsung meledak. Akhirnya, di mata yang ketakutan, gelombang suara seruling itu menimpanya. Terima kasih.